Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah kita bersyukur dengan kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat, rahmat dan ihsan-Nya di pagi ini Allah kembali mudahkan kita untuk duduk berkumpul di rumahnya dalam majlis thalabul ilm, majlis ibadah. Setiap detik yang kita lalui adalah ibadah. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah inginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah akan berikan untuknya al-fiqhu fid din, ilmu yang mendalam tentang Islam ini. Tanda Allah tidak menginginkan kebaikan kepada seorang hamba adalah dengan Allah jauhkan dia dari ilmu agama. Allah jadikan dia tidak tahu tentang Islam, tidak dia mengenal Allah, tidak dia mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak ada seorang pun diberi udzur untuk tidak mengenal tiga pokok ini: mengenal Allah, mengenal Islam, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tiga pertanyaan yang pertama kali ditanyakan di alam kubur, hanya seorang mukmin yang bisa menjawabnya. Dan iman tidaklah mungkin akan tumbuh kecuali dengan dia belajar ilmu agama. Karena itu thalabul ilm fardhatun 'ala kulli muslim. Belajar ilmu agama wajib bagi setiap muslim. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita dan mudah-mudahan menjadi sebab dipermudahnya setiap langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal. Nah, insyaallah pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah. Al-Arba'un An-Nawawiyah. Kita masuk hadis yang ke-8, hurmatul muslim, yaitu kehormatan seorang muslim. Nah, Ani bin Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah azza wa jalla. Nah, hadis ini diberi judul oleh Al-Imam An-Nawawi dengan kehormatan seorang muslim. Ya. Dari sahabat Nabi Abdullah ibn Umar ibn Khattab. Dari sahabat Nabi Abdullah ibn Umar ibn Khattab. Beliau ini sahabat yang luar biasa ilmunya, dan beliau menjadi rujukan kaum muslimin pada saat itu. Ya. Abdullah ibn Umar, beliau sangat mengagungkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak beliau dahulukan ucapan siapapun daripada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Misalnya
ketika ada fatwa Umar Ibn Khattab yang itu keliru, tidak sesuai dengan apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti melarang haji tamattu. Abdullah ibn Umar merintahkan untuk kaum muslimin menunaikan haji tamattu. Sedangkan Umar bin Khattab melarangnya. Pada saat itu beliau Amirul Mukminin, presidennya. Kemudian orang-orang berkata, "Ya Abdullah, ayahmu melarangnya." Ya. Ayahmu melarangnya. Kata Abdullah ibn Umar, sekalipun ayahku melarangnya dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya, siapa yang kalian ambil? Ya, kalau ada pertanyaan kayak gini nih, ya, ayahmu melarangnya, ya, walaupun ayahku melarangnya, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya, siapa yang kita ambil? Tentunya tidak diragukan lagi adalah, ya, kita mengambil ucapan Nabi, mendahulukan perbuatan Nabi daripada fatwa siapapun ulama. Umar bin Khattab tentunya lebih hebat daripada imam mazhab yang 4 dan para ulama-ulama lain. Ya, kalau seandainya tingkat Umar bin Khattab saja, tidak perlu diikuti fatwanya kalau seandainya menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Ya, itu kata Abdullah ibn Umar. Ya, tinggalkan ucapan ayahku dan ambillah sunnah perbuatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan artinya durhaka sama orang tua, ya. Bukan artinya durhaka sama orang tua, bahkan ini bentuk berbakti kepada kedua orang tua ketika dia tidak menaati orang tuanya yang salah. Ya, kalau dia mengikuti apa kata orang tuanya yang salah, seperti yang dia tahu orang tuanya salah, nyuruh dia untuk berbuat salah, dia mengikuti apa kata orang tuanya tersebut, bentuk dia durhaka kepada orang tua. Ya. Dan tidak dia menaati orang tuanya yang menyuruh dia untuk melakukan kesalahan atau berbuat maksiat, itu bentuk berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Nah, jadi bukan bakti itu bentuk taat penuh kepada orang tua, enggak. Selama itu tidak menyelisih Al-Quran dan Sunnah, wajib untuk kita taat. Kalau itu menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, tidak boleh untuk kita taat. Ya. Dan ini pula lah yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ketika Utsman bin Affan pun melarang untuk haji tamattu juga pada saat itu. Dan Ali bin Abi Thalib langsung beliau melakukan haji tamattu. Maksudnya beliau melakukan dengan perbuatan beliau. Hajinya adalah tamattu. Utsman bin Affan melarangnya. Ketika ditanya, kenapa engkau melakukan haji tamattu yang Utsman melarangnya? Aku tidak akan mendahulukan ucapan siapapun daripada ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, aku tidak akan mendahulukan ucapan siapapun daripada ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan Abdullah ibn Abbas pernah berkata kepada sebagian tabi'in pada saat itu yang mengambil fatwa Abu Bakar dan Umar untuk melarang tamattu, yushiku an tanzila alaikum hijaratu minas sama. Aqulu qala Allah wa qala rasuluhu wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar. Telah dekat waktunya azab turun kepada kalian berupa hujan batu. Aku sampaikan kepada kalian berkata Allah dan Rasulnya, dan kalian sanggah dengan ucapan Abu Bakar dan Umar. Jadi Abdullah bin Abbas bilang, ini ayatnya, ini hadisnya. Oh, enggak gitu kok fatwa Abu Bakar, enggak gitu kok fatwa Umar. Hampir yang seperti itu turun azab untuk kalian. Berani kalian menyanggah ayat Al-Quran, hadis Nabi dengan fatwa Abu Bakar dan Umar. Apalagi fatwa ulama, ustadz, ajengan, kiai yang datang setelahnya. Sama sekali tidak ada, maksudnya tidak ada kekuatannya, ya, dibanding dengan fatwa Abu Bakar dan Umar. Itu pun, ya, kita tinggalkan kalau seandainya menyelisihi Al-Quran dan Sunnah.
Ya, seperti itu. Nah, siapapun. Jadi agama ini ya lebih kita dahulukan daripada apapun dan siapapun, dan seperti itulah mereka para sahabat sampai mereka berhijrah. Ya kalau hijrah itu apa? Berarti meninggalkan orang tua tuh, meninggalkan kampung halaman, orang-orang yang mereka cintai mereka tinggalkan untuk apa? Untuk agama mereka. Karena Islam jauh lebih berharga daripada apapun dan siapapun yang seorang miliki. Ya, baik. Nah, ini Abdullah ibn Umar. Dan jangan untuk pelit menasehati ya, mengingatkan. Satu nasihat Rasulullah untuk Abdullah ibn Umar beliau lakukan itu sampai beliau meninggal. Sampai Abdullah ibn Umar meninggal. Jadi sejak beliau muda nih. Kata Rasulullah SAW, ni'mar rajul Abdullah law kana yusallil lail. Sebaik-baik orang adalah Abdullah bin Umar ini. Kalau dia menjaga sholat malam. Sejak itu dia sholat malam sampai meninggal. Nggak pernah putus. Sejak umur 14 tahun. Sejak umur 14-15 tahunan kurang lebih ini ya. Sampai beliau meninggal. Tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Sholat tahajud. Ya. Nah, jadi terkadang nasihat, wasiat seseorang itu terpatri dalam hati. Ya, dia akan perjuangkan wasiat tersebut. Nah, dan kita nggak tahu ternyata kebaikan yang kita ingatkan tersebut apabila itu dilakukan oleh orang maka kembali pahalanya kepada kita. Ya, jadi kita ingatkan anak kita ingatkan adik atau keponakan atau siapapun teman ya, beramar ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Nah, ini Abdullah ibn Umar, beliau adalah sahabat kedua terbanyak yang meriwayatkan hadis dari Nabi SAW setelah siapa? Setelah siapa? Abu Hurairah ya. Setelah Abu Hurairah. Abu Hurairah yang terbanyak 5.000 hadis lagi, 5.000 hadis lebih. Kalau beliau 2.000 hadis lebih, Abdullah ibn Umar ini. Nah, berkata Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nas." Ana terjemahkan dulu ya hadisnya. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan, kata Rasulullah SAW, kalau aku diperintahkan berarti siapa yang memerintahkan Rasulullah? Allah ya. Umirtu, kata Rasulullah, aku diperintah. Berarti Allah yang menyuruh beliau. Aku diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwasanya la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. Sampai mereka menegakkan sholat, menunaikan zakat. Apabila itu mereka kerjakan, maka terjagalah dariku darah dan harta mereka, kecuali dengan hakul Islam, dan diserahkan isi hati mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, ini harus kita pahami hadis ini ya. Karena jangan sampai hadis ini menjadi syubhat ya, yang dipakai oleh orang-orang ateis, yang dipakai oleh orang-orang kafir. Mereka ingin memfitnah Islam, bahwasanya Islam itu disebar dengan peperangan, ya, dengan pedang. Islam agama yang sadis, Islam agama haus darah. Nah, di sini Rasulullah mengatakan, aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan syahadat. Seakan-akan apa? Seakan-akan memang benar tuh apa yang dibilang oleh orang-orang kafir itu. Oh, berarti Islam tersebarnya dengan apa? Pedang tuh. Ya. Tapi apakah seperti itu Rasulullah SAW? Ya, Rasulullah SAW bilang ke Abu Jahal, ucapkan la ilaha illallah. Kalau enggak dibunuh, kalau enggak diperangi, kan enggak. Ya, bilang ke pamannya, bilang ke Abu Lahab, enggak. Atau orang-orang kafir yang ada di Madinah, ya, bilang ke pembantu Rasulullah SAW orang Yahudi, ucapkan la ilaha illallah, kalau enggak dibunuh. Enggak ada kan? Enggak ada Rasulullah SAW melakukan itu. Ya, nah jadi bagaimana hadis ini? Hadis ini
adalah untuk mereka orang-orang yang memerangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi mereka sampai mereka bersyahadat. Ya, jadi peperangan yang terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kebanyakannya adalah sebab mereka memulai mendolimi kaum muslimin terlebih dahulu. Ya, mereka orang-orang kafir ini mulai, barulah kaum muslimin apa? Membela diri. Jadi kebanyakan peperangan kaum muslimin itu bentuknya adalah membela diri. Qatilul Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu." Diizinkan untuk kalian berperang, ya. Bagi siapa? Yang mereka diperangi dan didolimi. Baru diizinkan perang itu setelah mereka diperangi dan didolimi. Ya, kaum muslimin diperangi, didolimi, ya, boleh perang. Qatilul musyrikin kafa kama yuqatilunakum kafa. Perangi kaum musyrikin itu sebagaimana mereka memerangi kalian. Ya, jadi peperangan di dalam Islam itu kebanyakannya tadi apa? Adalah membela diri. Ya, membela diri. Jadi memang beberapa suku, beberapa kampung, beberapa daerah Rasulullah serang, ya, sebelum mereka menyerang kaum muslimin karena mereka sudah berencana untuk membuat penyerangan kepada kaum muslimin. Sebelum mereka menyerang kaum muslimin, mereka sudah terlebih dahulu apa? Diserang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah ini diantara syubhat orang-orang yang membenci Islam, orang-orang kafir, yang mereka mengatakan bahwasanya Islam ini adalah agama yang haus darah, agama yang sadis, yang bengis, ya, yang ditebar dengan peperangan. Tidak. Dan banyak negeri sebagai bukti bahwasanya Islam ini tidak disebar dengan pedang. Ya, yang pertama adalah negeri Yaman. Dulu Ali bin Abi Thalib diperintahkan oleh Rasulullah SAW, Abu Musa, ya, untuk berdakwah ke negeri Yaman, nggak bawa pedang, ya, berdakwah. Kemudian Mu'adz ibn Jabal disuruh oleh Nabi SAW berdakwah ke negeri Yaman, bukan dengan peperangan, bukan dengan pedang, ya, sampai tersebar dakwah tersebut di Yaman, ya, dan seluruh orang Yaman menerima Islam. Nggak ada lagi satupun sekarang ini tempat peribadatan selain masjid di sana itu. Yang Rasulullah SAW katakan al-imanu Yaman, iman itu di Yaman, fikih itu di Yaman, hikmah itu di Yaman. Yaitu kata Rasulullah SAW. Ini sebelum Yaman menjadi negeri Islam ini. Sedang proses dakwah kepada mereka. Rasulullah sudah mengatakan al-imanu Yaman, wal fiqhu Yaman, wal hikmatu Yamaniyah. Iman itu di Yaman, fikih itu di Yaman, hikmah itu di Yaman, kata Rasulullah SAW. Ya, kemudian Indonesia misalnya, Malaysia, ya, negara-negara di Asia Tenggara ini tersebar Islam di negeri ini dengan apa? Dengan dakwah, bukan dengan peperangan kan? Malah justru sebaliknya, siapa yang menyebarkan agama, bagaimana cara penyebaran agama Kristen di negara-negara ini? Dengan penjajahan, dengan pemaksaan. Ya, di Afrika tuh, bagaimana mengerikan orang-orang Portugal, Perancis, ya, orang-orang mereka punya apa namanya? Mereka menyebarkan agama mereka dengan pemaksaan, ya, dengan kekerasan, dengan peperangan. Mereka justru yang menuduh kaum muslimin, ya, mengerikan ya pembantaian mereka itu di Afrika. Nah, dan ketika mereka masuk ke Indonesia seperti itu juga. Sedangkan Islam tersebar di Indonesia dengan dakwah, ya, dengan akhlak. Nah ini yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kala itu, ya, beliau tidaklah memerangi orang-orang kecuali yang memerangi beliau, itu intinya. Nah, hadis ini dibawa ke sana, ya, hadis ini dibawa ke sana.
Ya, aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi mereka sampai mereka mengucapkan syahadat. Baik. Yang di dalam Islam pun tidak semua orang kafir itu boleh dibunuh. Ya enggak? Tidak semua orang kafir itu boleh dibunuh. Ada jenis-jenis kafir ya di dalam Islam, ada 4. Yang pertama adalah kafir zimmi. Yang kedua kafir mu'ahad. Yang ketiga kafir musta'man. Yang keempat kafir harbi. Ya. Yang pertama adalah kafir zimmi, yaitu orang kafir yang sengaja bayar pajak untuk bisa tinggal di negeri kaum muslimin. Untuk bisa tinggal di negeri kaum muslimin. Bayar pajak. Dan pajak itu pun dibayarnya cuma setahun sekali dan lebih rendah daripada zakat. Zakat saja berapa? 2,5%. Boleh nggak bayar zakat 10%? Boleh nggak bayar zakat 10%, Bang Felis? Masuknya apa hukumnya? Bukan masuknya. Kalau misalnya anak niatkan 10% nih zakat. Jadinya apa hukumnya? Bukan bid'ah namanya. Namanya apa? Namanya bid'ah ya. Seperti misalnya sholat mau 6 rakaat, boleh nggak? Enggak. Apa namanya itu? Bid'ah namanya. Ya, menambah-nambah ibadah, mengurang-ngurangi ibadah, itu adalah bid'ah yang tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah hanya menetapkan zakat 2,5%. Uang seseorang mungkin berapa? 20 juta. 20 juta, 2,5%-nya berarti berapa? 500 ribu. Ya. 2,5% dari 20 juta, 1 tahun mengendap uang ini di rekeningnya, mengendap uang ini di bantalnya, tempat tidurnya, ya. Mengendap selama 1 tahun. Hanya dikeluarkan 2,5%, 500 ribu. Kalau masih mengendap lagi 1 tahun, dikeluarkan lagi 2,5%-nya. Udah berkurang kan, udah 19 juta 500 tuh. Bukan dari 20 juta dikuranginya. Dari 19 juta 500 dia kurangi. Jelas itu insyaallah? Baik. Nah, seperti itu terus. Barakallahu fikum. Ya. Nah, lebih daripada itu bid'ah. Kalau dia betul-betul meniatkan, ya nggak diterima oleh Allah. Ya. Nah, hanya 2,5% coba. Itu zakat. Kalau sedekah baru tidak ada batasnya. Boleh 10%, 30%, 50%, bahkan semua harta dia sedekahkan, hukumnya boleh. Kalau dia masih bisa apa? Masih bisa kerja, masih sehat. Dia tahu dari mana dia dapat harta untuk menafkahi anak istrinya. Boleh. Seperti yang dilakukan oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab masih menyedekahkan setengah harta beliau, seperti itu. Boleh. Nah, ini yang pertama nih, ahlu dhimmah. Yang kedua, jenis orang kafir yang kedua adalah mu'ahad. Mu'ahad ini apa? Yang ada perjanjian damai. Ahad itu ada perjanjian damai. Seperti Indonesia dengan Singapura. Singapura ini negeri kafir nih. Dengan Singapura, ya, kemudian negara-negara Eropa, ya, seperti Inggris, Prancisnya, ya, semua dengan ada persatuan bangsa-bangsa, PBB. PBB itu adalah bagaimana negara-negara tidak saling berperang tuh. Jadi mereka ada perjanjian damai. Jelas ini. Nah, ketika ada satu negara dia memerangi negara kafir lain, negara muslim memerangi negara Arab kafir, berarti dia sudah memutus perjanjian, dia berkhianat. Yang seperti ini dia berkhianat. Ya. Jangankan berkhianat, nanti akan saya sampaikan, ya. Bagaimana dia akan berhadapan dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Seseorang dia mempunyai perusahaan, di antara pekerjanya ada orang kafir, dan dia pekerjakan orang kafir tersebut lebih berat daripada orang-orang Islam yang lainnya, padahal sama nih. Padahal sama kedudukannya.
Maksudnya jabatannya itu sama atau kedudukan dia itu sama, tetapi dia pekerjakan orang kafir ini lebih daripada orang-orang Islam yang lain. Ana hajijuhu yaumal qiyamah. Aku akan berhadapan dengan dia. Dia akan berlawanan dengan aku nanti. Itu kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Coba, bagaimana Rasulullah SAW yang memberikan hak orang kafir. Yang kedua. Dan kata Rasulullah SAW, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Siapa yang membunuh orang kafir ini, maka dia tidak akan mencium harumnya surga. Enggak cium harumnya surga. Ya. Jadi dekat, gimana mau masuk surga? Dekat-dekat surga aja enggak. Dan jarak surga itu 40 tahun tercium perjalanan. 40 tahun perjalanan udah tercium. Tuh, yang kedua. Yang ketiga, kafir mustakman. Kafir mustakman ini kafir yang memang ada berperang dengan dia. Cuman orang ini sebagai utusan delegasi ya orang kafir untuk mungkin ada negosiasi misalnya, dijamin keamanannya. Ini mustakman. Ya. Nah, 3 jenis kafir ini yang Ana sampaikan tadi, hadis Nabi SAW, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Siapa yang membunuh 3 jenis kafir ini, maka dia tidak akan mencium harumnya surga. Dipersulit oleh Allah untuk dia masuk surga, diadab dulu tuh di neraka. Karena dia orang muslim yang berkhianat. Gimana kalau seandainya dia pengkhianatan ini kepada kaum muslimin ini? Ya, mengkhianati orang kafir saja seperti ini tidak akan mencium harumnya surga. Bagaimana kalau seandainya dia berkhianat kepada kaum muslimin? Ya, ini yang ketiga. Yang keempat adalah kafir harbi. Siapa kafir harbi ini? Orang kafir yang boleh diperangi. Siapa mereka itu? Adalah yang memerangi kaum muslimin. Yang memerangi kaum muslimin. Seperti siapa? Orang-orang Israel yang menindas kaum muslimin, yang mengusir kaum muslimin dari kampung mereka. Nah, mereka halal darahnya. Kalau mereka tidak dibunuh, kaum muslimin yang dibunuh. Jelas ini ya? Hanya satu jenis kafir saja yang boleh dibunuh dalam Islam. Ya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke Madinah, beliau menjumpai banyak orang-orang Madinah yang tidak berislam. Ada orang Yahudi dengan 3 sukunya, ada orang musyrik pribumi dari suku Aus dan suku Khazraj, ada kaum muslimin. Ya, nah Rasulullah SAW itu tinggal di kalau kita bayangkan aja ya, Masjid Nabawi sekarang ini kan ada pagar terluarnya tuh, ada pagar 33 1 sampai berapa itu pagar terluarnya. Nah, lingkup pagar terluar itu sampai yang mengelilingi Masjid Nabawi, itulah kota Madinah dulu di zaman Nabi Muhammad SAW. Hanya segitu. Itulah pagar dari ujung pagar kanan kiri depan belakang Masjid Nabawi. Ya, itulah kampung kota Madinah di zaman Nabi SAW. Ya, nggak begitu banyak. Ya. Dan rumah-rumah mereka pun nggak besar-besar ya. Nah Rasulullah SAW tinggal di kampung tersebut yang penduduknya ada orang Yahudi, yang penduduknya ada orang musyrik dari suku Aus dan suku Khazraj yang nyembah Lata, Uzza, Mana, yang nyembah berhala, nyembah kuburan kayak gitu ada. Ada orang Islam. Nah, Rasulullah SAW membuat perjanjian, namanya Piagam Madinah, membuat perjanjian perdamaian, kerukunan umat beragama, ya, dibuat poin-poin. Yahudi saja ada 3 suku di sana, banyak jumlah mereka. Ada Bani Nadir, Bani Qainuqa, dengan Bani Quraidah. Ada 3 jenis Yahudi di sana. Ada 3 suku wafat. Kemudian ada orang musyrik dari suku Aus dan suku Khazraj. Ada kaum muslimin. Nah, Rasulullah SAW membuat perjanjian dengan mereka. Ya, perjanjian butir-butirnya intinya kita saling melindungi, kita saling damai, kita menjaga kerukunan. Ya, masing-masing mau menjalankan syariatnya dengan berhari raya sekalipun silakan.
Ya, kaum orang Yahudi berhari raya dengan keyakinannya, orang musyrikin pada saat berhari raya dengan keyakinannya. Rasulullah biarkan. Rasulullah enggak larang mereka untuk merayakan hari raya mereka, enggak. Rasulullah biarkan. Tapi enggak pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendatangi mereka dan mengucapkan selamat kepada mereka. Selamat hari raya kalian ya, enggak ada. Karena tentunya Rasulullah benci dengan apa yang dibenci oleh Allah. Mana mungkin? Tentunya hari raya ya, hari raya orang-orang kafir tersebut. Ada nggak di sana bentuk membesarkan sesembahan mereka? Ada kan? Namanya juga hari raya, hari besar, hari membesarkan agama mereka, hari membesarkan Tuhan-Tuhan mereka. Syirik, kesyirikan, kekufuran ada di sana. Rasulullah SAW nggak mungkin mau untuk ikut membesarkan apa? Kesyirikan, kekufuran, enggak. Ya, Rasulullah tidak pernah mengucapkan selamat hari raya, itu enggak pernah. Maju sedikit, yang di belakang maju sedikit, punten. Nah, dan Rasulullah SAW membiarkan ketika melihat ada orang Yahudi berhari raya, mereka pakai baju-baju bagus, Rasulullah biarkan. Ya, nah, bahkan di antara butir perjanjian tersebut adalah kaum muslimin akan melindungi orang-orang Yahudi dan musyrikin yang mereka diserang oleh musuh dari luar. Ya. Sebagaimana kalian pun Yahudi, musyrikin harus melindungi kaum muslimin ketika kami diserang dari luar. Kita ini sama kampungnya. Kalau menyerang kami berarti menyerang kalian juga. Menyerang kalian berarti menyerang kami juga. Itu yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Perdamaian. Itu seperti di negeri kita juga kan? Ya, seperti di Indonesia ini juga. Masing-masing aja. Cuman nggak perlu kita seorang muslim untuk mengucapkan selamat hari raya mereka. Ya, jangan, itu hukumnya haram ya. Haram untuk mengucapkan selamat Natal, selamat hari raya mereka, haram hukumnya. Tuh. Nah, kemudian yang berikutnya, ya, mereka orang-orang Yahudi yang ada di Madinah itu membuat pengkhianatan. Mereka Bani Nadir, ya, Bani Nadir ini mau membunuh Rasulullah SAW dengan mau menjatuhkan batu besar ke kepala Nabi SAW, mau membunuh Nabi. Tapi diberitahukan oleh Jibril, akhirnya terhindar Rasulullah SAW dari makar mereka. Ini udah dijebak Rasulullah SAW, dijebak ke satu tempat, kemudian dilempar batu besar ke kepala Nabi SAW. Cuman Allah lindungi. Karena berarti itu pengkhianatan nggak? Seharusnya kan saling menjaga kan? Ini malah mau membunuh nih. Oh, berarti pengkhianatan. Kalian keluar, kalau enggak kami perangi kalian. Kalian pergi dari kampung ini, kalau enggak kami perangi kalian. Pergilah mereka. Ya, mereka lebih memilih untuk pergi. Bawa semua parabot, semua pantau aja dibawa. Pintu rumah dibawa sama mereka. Bawa semua. Kecuali pedang nggak boleh kalian bawa. Pedang, tombak, apapun senjata nggak boleh kalian bawa. Mereka pergi. Orang Ansor bilang kepada Nabi, ya Rasulullah, anak-anak kami ini, anak remaja kami, itu sudah berteman dekat, punya sohib orang-orang Yahudi mereka ini. Dan ada di antara mereka yang udah kecantol agama. Ya, udah jadi Yahudi juga. Nah, ini memang pergaulan berbahaya ya. Dan ini memang pada saat itu belum lama masuk Islam. Ya, masih proses dakwah itu. Dan anak-anak Ansor banyak yang sudah masuk Islam. Masuk Yahudi. Anak-anak Ansor, remaja-remaja Ansor. Oh, ini Yahudi keren. Ini dan itu. Akhirnya ikutnya mereka nih. Ikut Yahudi. Kemudian ketika Bani Nadir tersebut diusir, orang tua mereka bilang, ya Rasulullah, ini gimana nih anak-anak kami nih, anak-anak remaja ini, apakah ikut diusir juga? Ya, kata Rasulullah SAW, la ikraha fiddin. Nah, ini makna la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Nah, ini kejadiannya nih. Maksudnya la ikraha fiddin, mangga, kalau seandainya dia mau tetap
sama orang Yahudi tersebut, ya silakan saja. Kalau mau enggak, dia tetap di Madinah pun enggak ada masalah. Nah, ini makna la ikraha fiddin. Ya, baik. Nah, ini contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membunuh siapapun orang kafir. Ya, ini dalilnya nih. Jadi apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir tersebut tidak benar tentang Islam, bahwasanya Islam itu adalah agama yang bengis. Bahkan, ya, orang kafir yang boleh untuk diperangi saja. Ana ulangi lagi. Orang kafir yang boleh diperangi. Siapa itu? Harbi, betul, harbi. Mereka ini orang yang menindas kaum muslimin, yang mengambil harta kaum muslimin, negeri kaum muslimin. Itu saja di dalam Islam tidak semuanya pun harus dibunuh. Tidak semuanya harus dibunuh. Ada orang pemimpin suku apa, lupa, di Najd lah sukunya, lupa ya, di daerah Najd. Orang ini pergi keluar, ditangkap oleh kaum muslimin, dibawa ke Madinah. Oleh Rasulullah diikat di tiang Masjid Nabawi selama 3 hari. Melihat kaum muslimin sholat, dengar Rasulullah baca Quran, dengar khutbah, dengar taklim selama 3 hari. Setiap hari Rasulullah nanya ke orang ini, kayak apa ya, gubernur lah, di orang ini orang besar nih, ditangkap. Memang komandan perangnya dia. Sudah diikat selama 3 hari, dan setiap harinya Rasulullah bertanya, bagaimana menurut wahai Sumamah? Namanya Sumamah ibn Utsal. Kata Sumamah, in taqtul dzadam wa in tun'im ala syakir. Andaikan engkau bunuh aku ya Muhammad, maka aku punya banyak pengikut, nanti akan menyerangmu. Dan andaikan engkau bebaskan aku, maka engkau membebaskan orang yang pandai bersyukur. Aku akan berikan hartaku kepada kalian. Ya. Besoknya Rasulullah tanya lagi, bagaimana menurutmu Sumamah? Sumamah menjawab dengan jawaban yang sama. Hari ketiga begitu juga, dijawab dengan jawaban yang sama. Sumamah dengar Quran, dengar taklim, khutbah Jumat, udah atliqu Sumamah. Kata Rasulullah, udah bebaskan saja Sumamah ini. Dibebaskan semua, pergi Sumamah ini, pergi. Balik lagi sudah basah kuyup. Langsung mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi ini orang kafir harbi saja berarti tidak dibunuh oleh Nabi SAW, padahal boleh untuk dibunuh tuh. Ya. Kemudian dalam peperangan saja nih, bukan, nanti jangan itu. Suami dari anak Rasulullah SAW, Zainab. Ya, suami dari Zainab namanya Abul As ibn Rabi'. Dia tinggalkan Mekah, dia selesaikan dulu, dia masih musyrik nih. Dia datang ke Mekah, dia selesaikan urusannya dengan orang Mekah, titipannya pedagang besar. Dia selesaikan urusannya, yang nitip-nitip semua, yang konsentrasi semua diselesaikan, kemudian dia pergi ke Madinah. Dan masih dalam keadaan musyrik. Belum muslim. Kemudian Zainab meminta pengamanan untuk suaminya. Ya, soalnya mereka orang musyrikin Quraisy memerangi kaum muslimin enggak? Badar, Uhud, kemudian apa lagi? Khandaq. Ini peperangan mereka terhadap kaum muslimin. Kalau ditangkap, kalau mereka dapat itu dibunuh tuh. Ya. Nah, Abul As bin Rabi' minta penjaminan. Ya, dikasihlah namanya Musta'man, namanya tadi Musta'man tadi. Ya, dijamin oleh anak Nabi yaitu Zainab. Ya, ada juga yang dijamin oleh Ummu Hani. Siapapun boleh ngejamin saudaranya. Ya, selama dia nggak macam-macam gitu ya. Baik. Akhirnya masuk Islamnya Abul As ibn Rabi'. Ya, di Madinah dia masuk Islam. Baik. Kemudian orang-orang Mekah yang dulu mengusir Nabi, yang dulu mencela Nabi, mengambil harta Nabi dan kaum muslimin yang ada di Mekah, ketika mereka berhasil ditaklukkan oleh Nabi, tidak Rasulullah SAW bunuh mereka. Rasulullah SAW lepaskan mereka semua. Jadi dalam Islam ya, sekalipun kafirnya itu harbi, boleh untuk diperangi dan boleh untuk dibunuh, di dalam Islam tidak mesti mereka itu dibunuh. Jelas itu? Rahmah. Agama rahmah, agama penuh kasih sayang dalam perang.
Dalam perang sekalipun Islam nggak boleh bunuh orang tua, nggak boleh bunuh anak kecil, nggak boleh membunuh perempuan, nggak boleh membunuh ahli ibadah yang mereka sedang beribadah di kuil-kuil mereka, nggak boleh membunuh orang yang ada di dalam rumah, kecuali mereka menyerang, ya. Kecuali mereka memerangi kaum muslimin, bawa senapannya mereka nih, perempuan bawa senapan, kakek-kakek bawa senapan, ya baru mereka boleh dibunuh. Tapi kalau mereka sembunyi, takut, kemudian mereka berada di dalam rumah-rumah mereka, berada di kuil, di gereja mereka, nggak boleh disentil aja mereka nggak boleh dalam Islam. Ya, bahkan nggak boleh bangunan dihancurkan, nggak boleh pohon-pohon ditebang. Dalam Islam hukumnya nggak boleh muslah. Apa itu muslah? Muslah itu dicincang. Ya, orang-orang kafir mereka menyincang. Para syuhada Uhud, nggak ada yang bisa dikenali mereka semua ini. Semuanya dihancurkan, muka, hidung dipotong-potong semuanya, naudzubillah. Di dalam Islam nggak boleh muslah itu. Wala tumatsilu, jangan kalian melakukan muslah, menyincang telinga lah, hidung lah, ya, naudzubillah. Seperti yang dilakukan orang-orang Perancis tuh terhadap orang-orang Afrika, Jazair, Maroko, ya. Jazair, Maroko, kemudian Afrika bawah lagi, habis sama mereka itu. Ya, ada mereka ini punya koleksi telinga lah, punya koleksi jempol orang, ada punya koleksi macam-macam, jahat. Dan Islam melarang itu, nggak boleh bunuh-bunuh, tapi nggak boleh sampai menyincang. Nah, dalam peperangan saja masih Islam itu mempunyai adab dan etika. Ya, itu dalam perang. Kemudian, ya, ketika peperangan terjadi, kemudian ada yang mengucapkan syahadat di tengah peperangan dari kalangan musuh, langsung mereka diamankan, dimuliakan. Fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Lindungi dia sampai dia mendengar kalamullah. Itu kata Allah di surat At-Taubah. Terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang kafir membunuh orang Islam banyak di peperangan, dalam peperangan, diarah ya ke Usamah ibn Zaid dan oleh orang Ansor. Di dua orang ini mengarah nih, orang banyak sekali teman kita terbunuh oleh dia ini. Dikejar lah, dikejar, dia pun tahu, lari mentok satu tempat, ya, mau ditikam oleh orang Ansor. Dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Dia mengucapkan syahadat. Orang Ansor nggak jadi. Oh, dia orang udah masuk Islam. Usamah mah tetap bunuh Usamah bin Zaid. Ini orang yang sangat dicintai oleh Nabi, Usamah ini. Nyampe Madinah dilaporkan oleh orang Ansor ini kepada Nabi, ya Rasulullah, karena ini kesalahan nih, harus disampaikan. Ya Rasulullah, tadi Usamah membunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Ini tengah peperangan. Coba ya, di tengah peperangan, bukan sebelum perang, belum ada yang tewas, belum ada yang enggak, ini udah ada pembunuh, udah ada yang terbunuh banyak. Sampai sahabat Nabi saja berkata, ya Rasulullah, andai kan aku dalam peperangan, seseorang dalam peperangan tersebut dia memotong tanganku, kemudian aku berhasil mengalahkan dia dan dia terkapar. Ketika aku mau membunuh dia, dia mengucapkan la ilaha illallah. Apakah boleh aku bunuh dia ya Rasulullah? Gak boleh, kata Rasulullah. Kata sahabat ini, ya Rasulullah, dia sudah memotong tanganku. Dia sudah memotong tanganku. Kata Rasulullah, gak boleh kau bunuh dia udah mengucapkan la ilaha illallah. Kalau engkau bunuh dia, kata Rasulullah, maka engkau berada pada posisi dia sebelum dia mengucapkan la ilaha illallah. Mengerikan nggak? Mengerikan. Membunuh muslim itu bahaya. Walaupun nggak tahu isi hati dia, entah jujur atau enggak dia mengucapkan la ilaha illallahnya, ya enggak. Nah, Usamah ibn Zaid bilang ke Rasulullah, ya Rasulullah, orang itu cuma takut pedangku aja. Dia mencari keselamatan saja. Udah terpojok, mau ditikam, baru dia mengucapkan la ilaha illallah. Dia hanya takut pedangku saja. Kubunuh aja dia. Kata Rasulullah, ya Usamah, engkau bunuh dia setelah dia mengucapkan la ilaha illallah. Iya ya Rasulullah. Dia hanya takut pedangku saja. Apakah engkau sudah belah dadanya? Sehingga
Engkau tahu bahwasanya memang dia mengucapkan la ilaha illallah tersebut karena takut pedangmu. Bagaimana apabila nanti datang hari kiamat, wahai Usama? Bagaimana apabila nanti datang hari kiamat, wahai Usama? Terus Rasulullah ingatkan. Sampai Usama bilang, andaikan aku masuk Islam pada saat itu. Maksudnya ini dosa besar. Membunuh orang yang sudah mengucapkan apa? La ilaha illallah. Ya, jadi dosa membunuh itu dahsyat. Sedikit orang yang dikasih tobat eh, dari maksiat membunuh. Ya, biasanya pembunuh itu yang sudah membunuh dia itu semakin hari semakin buruk keadaannya, semakin rusak dianya, semakin Allah jauhkan dia dari taufik, ya dari hidayah, semakin jahat. Tapi ada juga yang Allah kasih taufik untuk tobat, seperti yang membunuh 100 orang. Kan ada yang membunuh 100 orang, kemudian dia diberi hidayah dan masuk surga. Nah, sekarang kita masuk ke hadis. Tadi penjelasannya, maksudnya penjelasan apakah Islam itu tersebar dengan pedang? Jawabannya apa? Tidak. Ya. Tidak. Nah, bahkan justru mereka yang menuduh seperti itu, merekalah yang menyebarkan agama mereka dengan kekerasan, dengan peperangan, dengan penjajahan. Bahkan dalam Islam, yang menjajah kaum muslimin masuk Islam. Yang menjajah kaum muslimin masuk Islam. Ya, seperti orang-orang Mongol tuh, orang-orang Tatar, anak-anaknya Genghis Khan ini. Ya, mereka banyak membunuh kaum muslimin, membantai kaum muslimin. Akhirnya lama-lama setelah mereka tinggal dengan kaum muslimin, banyak di kalangan mereka masuk Islam. Ya. Baik. Nah, sekarang kita bahas hadis. Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya, aku diperintahkan untuk memerangi manusia, khusus mereka yang memerangi kaum muslimin, sampai mereka mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah aman. Wa yuqimus shalah wa yutuz zakah. Ya. Enggak cukup syahadat saja, harus juga mereka apa? Ya, harus juga mereka menegakkan salat. Juga enggak cukup. Harus juga mereka menunaikan zakat. Baik. Terjadi di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beberapa kampung tidak mau bayar zakat. Di zaman Nabi mereka bayar zakat. Mereka murtad setelah Rasulullah meninggal, murtad kemudian enggak mau bayar zakat. Sudahlah murtad diperangi kan, enggak mau bayar zakat, apalagi itu. Di sini Rasulullah mengatakan ya sampai mereka syahadat, salat, zakat. Oleh Abu Bakar diperangi mereka ini. Jadi kalau ada dalam Islam ya, ada misalnya ada pemerintah menegakkan hukum Islam, ada orang yang nggak mengeluarkan zakat, kalau perorangan nih itu diambil paksa. Apa diambil paksa teh bahasa kitanya? Ada pemerintah. Ya dia perampasan aset. Tapi hanya sebatas ini ya, sebatas apa? Nggak banyak, zakat tadi nggak banyak kan? Dari 20 juta cuma 500 ribu. Dari 10 juta cuma 250 ribu. Itu pun setahun sekali. Punya kambing 40 ekor, yang dikeluarkan zakat cuma 1 ekor. Kalau sapi 30 sapi, ini 1 tahun 40 sapi itu udah 1 tahun gitu. Kalau 39 sapi itu gak ada zakatnya. Ayam di dalam Islam punya ribuan, gak ada zakatnya. Lauk jair, emas, patin. Itu di mana tuh? Di mana? Danau teh? Gak di situ. Ya, punya dia peternakan sebanyak, nggak ada zakatnya. Kenapa nggak ada zakatnya? Karena nggak ada dalilnya itu semua ada zakatnya. Yang ada zakat cuma 4 atau 3 jenis binatang. Unta, sapi, kambing, dan domba. Hanya itu saja. Ya, jadi gimana nih pengusaha ayam, pengusaha ikan, bos-bos nih. Mereka jual ayam tersebut kan. Mereka jual ikan tersebut, hasil penjualan ikan dan ayam tersebut itulah nanti yang terkena apa?
Zakatnya kalau sudah memenuhi 2 syarat. Apa syarat zakat? Abu Ammar? Kapan harta itu dikeluarkan zakat? Uang, emas, perak. Harus ada 2 syarat. Ya, Masya Allah. Yang kedua? Nah, haul. Yang pertama sampai nisab. Yang pertama sampai nisabnya. Ada, kalau dia cuma punya uang 10 sekarang nih ya, 10 juta nggak kena zakat sekarang ini. Kalau dulu anak sering bilang kena zakat. Sekarang udah nggak kena zakat lagi, udah tinggi sekarang harga perak. Ya misal 10 juta nggak kena zakat. Mau berapa puluh tahun pun uang dia 10 juta aja terus ya. Nggak ada zakatnya. Ya pokoknya nggak sampai 595 gram perak kali 15.000, berapa itu? Kurang lebih 12 juta, 15 juta. Nah, nggak ada zakatnya. Dan harus sampai 1 haul. Ya, kita punya uang misalnya 20 juta tadi misalnya. Tanggal berapa sekarang teh? Bang Felis? Oh enggak, yang ininya tuh hijriahnya. 23 Rabiul Akhir. Nah, 23 Rabiul Akhir kita punya uang 20 juta nih. Udah kena nisab. Udah sampai di atas nisab tuh. Enggak langsung dikeluarkan zakat ya. Kita jual ayam berpuluh juta tuh terkadang orang-orang toke-toke ayam itu yang apa namanya? Mereka jual ayam ribuan ya, berpuluh-puluh juta mereka dapat, ratusan juta mereka dapat. Enggak langsung dikeluarkan apa? Zakatnya. Tunggu dulu uang tersebut selama 1 tahun. Ya. Kurang dari 12 juta enggak, atau kalau masih terus di atas 12 juta dikeluarkan zakatnya 2,5%. Kalau misalnya dalam 1 tahun tersebut dipakai ini, dipakai itu, ya beli beli ayam lagi untuk modal, untuk pembesaran lagi, beli makanannya, pangannya, untuk gaji karyawan, nyusut nih dari 100 juta nyusut 80 juta, 70 juta, kemudian dipakai lagi untuk dia ini dan itulah keperluan rumahnya semua. Ya, 1 tahun ke depan tinggal 10 juta. Ada zakatnya nggak nih? Nggak ada zakatnya. Karena sudah di bawah nisab. Jelas ini? Kalau misalnya nyampe 1 tahun itu tetap 20 juta, masih di atas nisab, maka baru dikeluarkan 2,5% dari yang tersisa. Tuh. Islam. Nah diambil secara paksa. Kalau perorangan. Tapi kalau satu kampung, satu negeri, daerah, sepakat mereka ini nggak mau mengeluarkan zakat, baru diperangi. Ini yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Semua kampung itu diperangi oleh Abu Bakar yang nggak mau mengeluarkan zakat. Ya. Fa idza fa'alu dzalika. Nah, kalau seandainya mereka sudah lakukan itu semua, syahadat, salat, zakat. Nih, udah 3 ini. Ya. Kalau sudah ditunaikan 3 hal ini, itu kan kalau zakat kan kalau kena wajib zakat ya. Kalau sholat mah tetap harus sholat itu. Setelah syahadat jadi minimal itu sholat. Setelah syahadat minimal itu apa? Sholat. Ya. Sebagian besar ulama Hanabilah, Hambali, orang yang nggak sholat itu kafir. Orang yang nggak sholat itu apa? Kafir. Bagaimana dia ini kalau mati tidak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin, nggak boleh dia disolatkan. Bahkan keluarganya dikatakan berkhianat kepada kaum muslimin kalau menyuruh kaum muslimin untuk menyolatkan keluarganya yang nggak sholat. Ya, karena menyolatkan orang kafir. Apa hukum menyolatkan orang kafir? Nggak boleh dong. Tetangga Nasrani makanya disolatkan. Ya enggak lah. Ya, nggak boleh bilang almarhum lagi. Nggak boleh bilang almarhum ya. Almarhum itu orang yang dirahmati. Nggak boleh bilang almarhum kepada orang kafir. Nah, begitu juga sebagian ulama nggak boleh bilang almarhum kepada orang yang meninggalkan sholat. Nggak dikafankan, nggak dimandikan. Jadi gimana? Dibuang ke tempat sampah, dibuat lubang, dibuang bangkainya ke lubang tersebut agar kaum muslimin tidak terganggu dengan bau busuk orang yang meninggalkan sholat. Emang siapa sih yang menghukumi kafir orang yang meninggalkan sholat? Rasulullah yang bilang,
Al-ahdu alladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dan mereka adalah salat. Siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Yang meninggalkan salat maka dia telah kafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula mengatakan bainar rajul wasyirki wal kufri tarkus shalah. Perbedaan antara seorang muslim dengan orang kafir itu adalah apa? Salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan akan datang kepada kalian pemimpin yang kalian ingkari perbuatannya. Boleh kami memberontak ya Rasulullah? Jangan. Jangan sampai kalian melihat kekufuran yang sangat jelas dan kalian bisa berhujjah di hadapan Allah. Orang pemimpin tersebut melakukan kekufuran yang sangat jelas yang kalian bisa berhujjah di hadapan Allah. Dalam riwayat yang setelahnya, jangan selama mereka masih menegakkan sholat. Selama mereka masih menegakkan sholat. Berarti meninggalkan sholat adalah kekufuran yang sangat jelas. Ya. Ini dalil-dalil yang disebutkan oleh para ulama dan banyak lagi dalil-dalil yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya orang yang meninggalkan sholat itu apa? Kafir. Ya. Jadi minimal untuk masih kita mau dikatakan muslim setelah syahadat adalah apa? Minimal sholat. Minimal sholat. Ya, nah ini menurut pendapat sebagian ulama Hanabilah, sebagian ulama Syafi'iyah seperti itu. Ya, nah ini bahayanya. Karena itu wajib untuk sholat 5 waktu bagi laki-laki di masjid. Kalaupun tidak di masjid, ya, itu pun sudah dia terselamatkan tetap darahnya. Ya, tetapi wallahu alam tetap hukum sholat di masjid pun hukumnya wajib bagi laki-laki. Hanya berdosa saya tetap sholat tapi di rumah. Ya, bukan enggak apa-apa. Tetap dia muslim tapi apa? Dia berdosa seperti itu. Nah, ini kata Rasulullah SAW akan diperangi sampai mereka syahadat. Enggak cukup syahadat, harus mereka apa? Sholat. Ternyata enggak cukup juga sampai mereka menunaikan zakat. Ini kalau mereka mampu nih. Jadi Rasulullah kalau melihat ada orang yang syahadat nggak sholat diperangi nggak? Rasulullah perangi itu. Ya. Bahkan Imam Syafi'i, Malik bin Anas, Hambali, semuanya sepakat ya. Anu tasarolat ditewakan ya. Ya dipenjarain semuanya. Ya diberi sanksi dengan sanksi yang sangat berat. Baik. Fa'idha fa'alu dzalika. Kalau seandainya mereka sudah tunaikan 3 hal ini. Apa saja 3 hal tadi? Syahadat, salat, zakat. Kalau mereka sudah menunaikan 3 hal tersebut, maka terjagalah darah dan harta mereka. Terjaga harta dan darah mereka. Berarti apa? Mereka udah muslim nih. Nggak boleh kehormatan mereka dihancurkan, dirusak, dicela. Maka nggak boleh digosipi, nggak boleh dicaci, dimaki, diucapkan ucapan kata-kata kasar, kata-kata kotor, nggak boleh. Ya, harta mereka terjaga juga, nggak boleh diambil hartanya. Tuh. Asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Apa itu hak Islam? Disebutkan juga dalam hadis yang lain. La yahilu damu imri'in muslim illa bi ihda tsalat. Tidak halal darah seorang muslim kecuali 1 di antara 3. Jadi orang Islam yang syahadat, salat, zakat, bahkan lebih daripada itu, ya, haji, jihad, hijrah. Orang sebaik apapun muslim ini, ya asalnya seperti itu, kemudian boleh dia dibunuh. Karena 1 di antara yang 3. Apa itu? An-nafsu bin nafs. Jiwa dengan jiwa, kata Rasulullah SAW. Kalau ada orang muslim, dia membunuh muslim yang lain dengan sengaja, maka si pembunuh ini, dia dibunuh dengan hak. Maka dia dibunuh dengan kebenaran. Halal darahnya. Begitu, jelas ini insya Allah. Ya, dia membunuh dengan sengaja. Kumaha gitu. Misalnya dia sedang berburu burung, ya, eta manuk lain jelema, manuk eta
lain jelema. Tembak tuh. Anak kecil sedang morong layangan misalnya. Anak kecil. Dia dibunuh nggak nih? Ya, dia dibunuh nggak? Enggak. Dia nggak jelas bagi dia itu burung atau manusia. Nah, kalau ada ya. Misalnya orang pakai motor ugal-ugalan, ya, ugal-ugalan nabrak orang mati, ya. Dia membunuh dengan sengaja nggak di sini? Ini syibu amd. Enggak sengaja Bang Falis. Enggak, dia syibu amd yang sebenarnya. Kecuali kalau dia mengarahkan betul-betulnya ada orang sengaja ditabrak. Tabrak kayak gitu. Nah, sengaja itu namanya membunuh dengan sengaja. Ya, kalau bunuh nggak sengaja dia nurunin berangkal ya ke bawah. Tahu di bawah ada orang yang sedang ngumpulin kayu, ngumpulin paku mungkin di bawah, kena reruntuhan batu tersebut dari atas, mati nih. Nah, ini bunuh nggak sengaja nih. Ya, bunuh nggak sengaja. Oke, juga mungkin berkelahi orang. Berkelahi pakai nyere. Pakai nyere. Tahu nyere Bang Felis nggak? Nah, pakai lidi. Lidi atau ranting kecil lah. Pakai ranting kecil, kemudian dia pukul kakinya, mati. Misalnya mati ini, dia bunuh dengan sengaja nggak ini? Nggak dengan sengaja, jelas nih ya. Kayak misalnya Nabi Musa alaihissalam ketika beliau berkelahi dengan keluarga Firaun, itu beliau tinju, itu nggak sengaja. Nabi Musa itu tidak ada rencana untuk membunuh keluarga Firaun, enggak. Itu pembunuhan tidak disengaja. Ya, pembunuhan nggak disengaja. Baik. Kalau pembunuhan tidak disengaja, itu tidak ada kisos namanya. Nggak ada kisos, nggak ada orang yang membunuh tidak sengaja, dia dibunuh lagi. Nggak, bisa ketepel tadi, Anda bilang ketepel atau senapan-senapan angin. Ini terjadi nih ya, dia nembak burung, kena pas di sini, ada nih orang. Dia nggak lihat di belakangnya, dia hanya fokus pada apa? Pada burungnya, burung yang mau dia tembak itu aja. Padahal di sebelah sananya ada orang tuh. Ada orang kena, benar. Waktu dulu ya ada santri ya, ada orang nembak-nembak burung, santri tek kena sini. Cuma ya alhamdulillah senapan angin kan, walaupun sobek, walaupun ini berdarah-darah, cuman ya alhamdulillah tempurungnya enggak jebol tuh. Baik. Nah, yang seperti ini tidak ada kisos. Yang ada kisos yang dikatakan jiwa dengan jiwa adalah yang membunuh dengan sengaja. Bagaimana itu membunuh dengan sengaja? Dia ambil pisau, dia tikam. Dia ambil pistol, dia tembakan. Dia ambil balok gede, dia pukulkan. Ya pokoknya membunuh dengan sengaja. Misalnya dia pakai mobil kenceng, dia tabrakan. Membunuh dengan sengaja. Jelas itu ya? Dia cekek sampai mati misalnya. Nah, ini membunuh dengan sengaja nih. Ya. Nah, yang seperti ini baru ada kisos. Ada kisos, an-nafsu bin nafs, jiwa dengan jiwa. Bagaimana cara membunuhnya? Sama dengan cara dia membunuh. Dia ngebunuh gimana nih? Dia membunuh dengan ditembak, maka dia pun dibunuh dengan cara ditembak. Dia membunuh dengan apa? Dia membunuh dengan dipukul balok, maka dia pun dibunuh dengan cara dipukul balok. Seperti itu. An-nafsu bin nafs, jiwa dengan jiwa. Ya, baik. Ini kalau keluarga korban sepakat untuk menegakkan hukum kisos. Kalau ada satu keluarga korban, oh enggak usahlah, biarin aja lah pembunuh, kita maafkan saja. Mudah-mudahan dia tobat, tapi dia harus bayar denda 4 miliar. Ya, sebagian pembunuh dengan 4 miliar, mending dibunuh wela aja. Ya, yang 4 miliar. Tapi boleh dia kalau orang kaya apa dia bisa ya, dia ngumpulin uang 4 miliar dia bebas. Kemudian yang ketiga, udah nggak usah bunuh ya, dalam Islam ya, nggak usah dibunuh, dia nggak usah dibunuh. Nggak usah juga dia bayar denda, udah lepasin aja lah. Kita maafkan aja dia. Boleh juga, namanya afu. Ya, dalam Islam boleh. Tapi kalau seandainya dibunuh, maka dia dibunuh dengan kebenaran. Dia dibunuh dengan hak namanya. Si Algojo ini yang membunuh dia, itu tidak dihukumi lagi dia sebagai seorang pembunuh, enggak. Karena dia membunuh dengan kebenaran. Gitu ya. Nah, ini jadi darah seorang muslim itu halal karena salah satu di antara yang tiga.
Halal karena salah satu di antara yang tiga. Ya, tadi yang pertama adalah jiwa dengan jiwa, yang pertama. Yang kedua adalah atsayyibu zanin. Orang yang sudah menikah berzina. Orang yang sudah menikah berzina, mau dia laki-laki atau perempuan, dia sudah menikah berzina, dibunuh. Ya, atsayyibu zanin. Orang yang sudah menikah berzina. Laki-laki atau perempuan. Bagaimana cara membunuhnya? Dirajam, dilempari batu sampai mati. Batu yang sebesar kepala ya, bukan batu-batu kerikil. Diketepelin gitu. Orangnya diikat, diketepelin, lama matinya. Ya, lama matinya. Atau langsung dikasih batu kali, batu pondasi. Cepat banget matinya. Tapi sebesar apa? Kepal. Dilempari batu sekujur tubuhnya. Nah, itu yang sudah menikah. Nah, yang ketiga adalah atarik didinihi, orang yang murtad dari agamanya, yang meninggalkan agamanya. Murtad dia dari Islam. Ya, murtad dari Islam dengan jelas dia mengatakan saya udah nggak Islam lagi, saya sekarang Kristen. Oh, langsung dalam pemerintah Islam jadi bunuh. Ya. Atau dia melakukan kemurtadan, ya seperti misalnya dia menginjak Al-Qur'an, dia mencela Nabi Muhammad, udah dia dibunuh. Ada tambahan dari Nabi al-mufariq lil jamaah. Al-mufariq lil jamaah adalah dia yang memberontak kepada pemerintah. Yang memberontak kepada pemerintah. Baik. Diperangi. Seperti dilakukan oleh siapa? Oleh Ali bin Abi Thalib. Ya. Yang memberontak kepada pemerintah boleh untuk diperangi. Baik. Nah, fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Ya. Apabila mereka sudah melakukan hal itu, maka terjagalah harta dan darah mereka illa bihaqil Islam, kecuali dengan hak Islam, wa hisabuhum 'ala Allah azza wajal. Dan hisab mereka, isi hati mereka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jujur atau tidaknya dia diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini? Ya. Kita orang Islam tidak ada kewajiban untuk memeriksa isi hati seorang. Dia ikhlas nggak nih sholatnya? Jujur nggak dia syahadatnya? Puasanya nih beneran nggak nih puasa? Nggak perlu kita tanyain. Kamu ikhlas nggak? Nggak ada. Kewajiban kita hanya menghukumi muslim itu secara zahirnya. Ya, zahirnya syahadat, sholat, puasa, zakat semuanya udah dia muslim. Ya. Nah, yang dengan itu, maka orang muslim, dia mati nih, dalam keadaan Islamnya. Bisa kita pastikan surga nggak? Wah, ini surga nih. Kenapa? KTP-nya Islam. Sudah pasti surga nggak? Nah, gimana? Bang Felis? Pak Bu Ammar mungkin? Orang mati, pas dicek di dompetnya KTP-nya agama Islam. Ya. Dia ini udah pasti surga nggak? Oh, pasti surga nih. Kenapa? KTP-nya Islam. Kenapa? Kenapa nggak pasti surga? Orang Islam ini, dia syahadat, sholat, zakat. Cuman Allah yang tahu benar masuk surga apa enggak gitu. Hampir benar, ternyata salah. Abang Mar. Lebih ke ini, di hadis ini perhitungan mereka tetap diserahkan kepada Allah. Nah, jadi gimana? Betul. Jadi apa? Betul. Masya Allah. Apa namanya? Nggak bisa dipastikan surga. Nggak bisa dipastikan surga. Isi hatinya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita bilangnya mudah-mudahan dia masuk surga. Nggak bisa kita bilang orang yang mati zahirnya syahid. Zahirnya ini mati syahid di medan perang. Membela Islam. Membela kaum muslimin. Memperjuangkan negeri Islam. Negeri di mana di sana ada syiar-syiar Islam. Itu namanya jihad ya.
Yang namanya jihad itu dia berperang, misalnya ada orang mau menyerang Indonesia. Dia perang membela Indonesia bukan karena tanah air. Tapi dia bela Indonesia ini karena di Indonesia ini terlihat syiar-syiar Islam. Negeri kaum muslimin. Orang Islam banyak di negeri ini. Kemudian banyak masjid, banyak syiar-syiar Islam di negeri ini. Jelas ini? Barulah pada saat itu dia berperang berjihad namanya. Bukan hanya murni tanah air, suku, tanah air, enggak. Itu enggak jihad namanya. Ya. Seseorang dikatakan berjihad kalau dia membela Indonesia ini karena ada azan di negeri ini. Ada sholat 5 waktu di negeri ini. Banyak kaum muslimin di negeri li'ila kalimatillah. Man qatal litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fisabilillah. Siapa yang dia berperang untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah tinggi di bumi Allah, maka dia dikatakan fisabilillah. Kalau dia hanya waton itu tanah air, ya membela Nusantara kayak gitu kayak nggak ada jihadnya, ya sayang darahnya terbuang percuma. Nah, sekalipun misal seorang dia mati di bawah bendera Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Rasulullah berperang, ya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja tidak mengatakan si fulan itu syahid karena sebab korupsi. Korupsinya apa? Tali sendal. Berapaan harga tali sepatu ayeuna teh? Ada 2.000-nya. 2.000 tali sepatu. Sepasang lagi. Sepasang lagi di rumah. Ya, murah sekali tali sepatu. Coba duyut ya, coba. Hanya karena sebab dia korupsi tali sepatu. Tali sendal, enggak jadi syahid. Ya, bagaimana kalau hatinya menyimpan sesuatu tuh? Ya, karena dia muslim beneran tapi dia mengkorupsi. Ya, itu aja enggak jadi syahid. Apalagi kalau hatinya ada keraguan-raguan terhadap kebenaran Islam. Ya, ini penting ini. Ana sampaikan dulu ya. Ini sangat penting sekali. Ketika seseorang ada keraguan-raguan saja sedikit tentang kebenaran Al-Quran, kebenaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya, diturunkan oleh Allah dari Al-Quran, Rasulullah dengan sunnahnya, ragu dan kebenarannya, dia jangan harap surga, dia pasti neraka. Dia ragu Tuhan itu ada enggak ya? Dia ragu hak akhirat itu ada enggak ya? Dia ragu surga dan neraka itu ada enggak ya? Itu direct surga, direct apa namanya? Neraka itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala mengatakan innamal mu'minuna alladzina amanu billah wa rasul tsumma lam yartabu. Sesungguhnya mukmin itu adalah dia yang beriman kepada Allah dan Rasulnya kemudian dia tidak ragu. Gak boleh ada keraguan-raguan. Itu dosa besar. Keraguan-raguan itu. Ini benar gak ya? Benar gak ya? Itu dosa yang sangat besar. Keraguan-raguan itu. Nah, pernah terjadi ya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bukan beliau meragukan ya sebenarnya. Terjadi perjanjian Hudaybiyah. Di perjanjian Hudaybiyah itu antara Rasulullah dengan orang musyrikin Quraisy. Di sana ada butir-butir poin-poin yang itu merugikan kaum muslimin, menguntungkan orang kafir. Ya, seperti misalnya kalau ada orang Mekah pindah ke Madinah setelah perjanjian ini dibuat, maka wajib bagi kalian untuk memulangkannya kembali ke Mekah. Rugi nggak tuh? Kalau ada orang Madinah pergi ke Mekah, maka tidak boleh kaum muslimin untuk menahannya. Itu rugi nggak? Rugi kan? Diulangi lagi. Ini orang Mekah ini orang musyrikin Quraisy. Kalau ada orang musyrikin Quraisy yang masuk Islam kemudian dia hijrah ke Madinah, kalian tidak boleh menerimanya dan kalian harus memulangkannya kembali ke Mekah. Kalau ada orang Madinah mau murtad dia ke Mekah, nggak boleh kalian untuk menahannya. Harus kalian biarkan dia untuk ke. Merugikan nggak deh? Ada beberapa poin merugikan. Umar bin Khattab bilang ke Rasulullah, ya Rasulullah, kita perang aja.
Bukankah kalau kita mati kita di surga dan mereka mati mereka di neraka? Ya Rasulullah nggak mengomentari Umar ya. Pergi Umar ke Abu Bakar. Ya Abu Bakar, ini gimana nih poin-poin ini? Kita perang aja nih. Bukankah kalau kita mati kita di surga, kalau mereka mati mereka di neraka? Seakan-akan agak ragu Umar bin Khattab dengan perjanjian ini. Padahal yang dinamakan inna fatahna laka fatham mubina. Kami telah memberikan kemenangan dengan kemenangan yang nyata, inilah sulh Hudaybiyah ini. Ya, dengan sebab adanya sulh Hudaybiyah ini, adanya Fatu Makkah, kemudian kaum muslimin menaklukkan negeri-negeri kufar pada saat itu. Apa kata Umar? Apa kata Umar? Ya, aku menebus kesalahanku itu. Dengan sampai sekarang aku melakukan amalan-amalan untuk meminta ampun kepada Allah. Ya, aku lakukan amalan-amalan itu udah di luar orang biasa lah gitu. Ya, sholatnya nggak orang biasa, sedekahnya nggak orang biasa, puasanya nggak orang biasa. Maksudnya beliau lakukan sekuat-kuatnya sampai tahajud nangis Umar bin Khattab terus sampai ada aliran air mata di sini Umar. Warna hitam. Aliran air mata. Pipi Umar tuh ada gurat tetesan air di mata karena terus nangis terus untuk menebus kesalahan beliau ketika Hudaybiyah itu. Ya, harusnya kan sami'na wa ta'na. Kata Abu Bakar, kita benarkan apa kata Allah dan Rasulnya wahai Umar. Terdiam Umar. Tegas sekali Abu Bakar. Apa yang dikatakan Rasulullah pasti benar wahai Umar. Baru diam Umar. Ya, jadi kalau dari sisi iman lebih hebat Abu Bakar daripada Umar. Lebih kuat. Nah, jadi kayak gini ya, maksud anak. Ya. Kita ini di zaman banyak syubhat. Banyak syubhat. Banyak atau mudah kaum muslimin dia ragu dengan agamanya. Ya, ragu. Orang-orang Islam sekarang ini dia ragu dengan agamanya, ini benar atau enggak. Kenapa? Karena sudah banyak pemikiran-pemikiran ateis, pemikiran-pemikiran liberal, pemikiran-pemikiran agnostik, terlebih apa? Orang-orang yang mereka idolakan, orang-orang Korea itu agnostik. Ya, orang-orang yang nggak percaya agama sebagian, ya nggak percaya Tuhan, ya. Sehingga dengan sedikit banyak ya pengaruh pemahaman pemikiran keagamaan orang yang diidolakan tersebut kepada mereka ini nih. Syubhat. Ya, merusak keimanan. Dan sedikit saja ragu, dia jangan harap masuk surga, enggak, jangan harap. Dan neraka pasti itu, kekal abadi di neraka. Ya, karena orang muslim dia harus beriman, memastikan kebenaran sepenuhnya dari apa yang Allah katakan dalam Al-Qur'an dan Rasulullah SAW dalam hadisnya. Nah, apa yang perlu kita tempuh untuk kita bisa terhindar dari keraguan-raguan? Ya, yang pertama adalah berdoa. Kita doa sama Allah. Ya, kita berdoa kepada Allah agar Allah berikan kita keistiqomahan, kekuatan, keimanan, keteguhan. Ya, karena Allah yang mengokohkan hati kita ini. Ya. Bagaimana doanya? Doa terbaik ada di surah Al-Fatihah. Apa doanya Kang Rama? Doa terbaik di surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Itu langsung dengan hati kita minta. Ya Allah berikan aku hidayah. Ya Allah berikan aku hidayah menuju jalanmu yang lurus. Jalan orang-orang yang kau beri nikmat ya Allah. Mereka para nabi. Mereka para siddiqun. Mereka para syuhada. Para solihun. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan, bukan jalannya orang-orang yang kau murkai dari orang-orang Yahudi yang terlaknat. Atau mereka para ulama-ulama ulama-ulama jahat. Waladdallin juga bukan jalan orang-orang Kristen yang mereka bersemangat dalam beribadah tetapi tidak ada panduannya dari Nabi Isa. Demikian pula orang-orang kaum muslimin yang mereka semangat dalam beribadah tetapi tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Ya, sampai seperti itu yang kita minta, kemudian kita bilang amin. Ya Allah kabulkanlah. Doa terbaik untuk minta hidayah, minta kokoh itu adalah di surat Al-Fatihah. Tapi dah kita mah ngerti artinya aja enggak, tahu amin pun juga enggak tahu artinya. Ya gimana? Ya, tapi memang ya alhamdulillah ya, banyak alhamdulillah
kaum muslimin mereka masih juga diberikan tetap keistiqomahan. Kenapa? Karena ngomongnya bukan ihdini sirotol mustaqim. Kalau ihdini sirotol mustaqim dalam ayat, keteteran tuh banyak kaum muslimin. Karena yang didoakan hanya diri dia saja. Tapi dalam ayat ini, ihdina, ya Allah berikanlah kami orang Islam semua ini hidayah menuju jalanmu yang lurus. Mudah-mudahan dia dapat amin doa dari mereka para orang-orang soleh ulama tersebut. Sehingga dia masih istiqomah tuh di atas Islamnya. Ya, karena nggak ada jaminan. Baik, ini yang pertama ya, dia berdoa. Dia berdoa. Yang kedua dengan dia membaca Al-Quran. Baca Quran. Quran itu membuat seseorang dia kokoh, kuat. Ya. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini membawa petunjuk ke jalan yang lurus. Apalagi kalau dibaca artinya. Kalau kita baca arti dalam Al-Quran itu jelas, oh ini teh salah, oh ini teh boleh, oh ini tuh ternyata benar, oh yang seperti ini tuh batil, yang seperti ini dinamakan oleh Allah syirik. Ya. Sebagian orang membuat acara-acara ritual-ritual kesyirikan, sebelumnya itu baca Quran dulu coba. Padahal Al-Quran membantah tentang kesyirikan. Gak paham. Yang kedua. Yang ketiga, adalah dengan kita banyak zikir. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan berzikir, hati dia tenang. Ya, banyak zikir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Di sela-sela pekerjaan, ibu-ibu sedang ngelipat, sedang ngepel, sedang masak, ya, sedang pekerjaan yang itu ringan-ringan bisa dia sambil zikir, dia ucapkan zikir. Ya, zikir itu menenangkan hati. Mathalul mu'min alladzi la yadhkurullah wal ladzi yadhkurullah mathalul muslim alladzi yadhkurullah wal ladzi yadhkurullah mathalul hayy wal mayit. Permisalan seorang muslim yang dia berzikir dengan yang tidak berzikir seperti orang hidup dan mati. Ya, jaga terus zikir. Yang ketiga, yang keempat adalah dengan dia qiyamul lail, jaga salat malam, salat tahajud. Walaupun habis salat isya, setelah salat isya dia salat tahajud. Ya, langsung aja. Nah, kalau dia susah untuk bangun di akhir malam, udah habis isya aja terus, jaga. Nggak mungkin ada orang munafik dia mau salat tahajud terus. Nggak akan mungkin ada. Ya, apalagi tengah malam, nggak mungkin ada, mustahil. Orang sedang tidur, anak istri dia sedang tidur. Dia bangun sendiri sholat 3 rakaat, cuman 3 rakaat saja setiap malam sebelum subuh. Itu menunjukkan keimanannya dan untuk menguatkan, mengokohkan keimanannya. Gak mungkin ada orang munafik. Dia bisa sholat tahajud terus-terusan, sesekali tarawehan bisa. Ya, itu kan kurusum, itu juga cuman seminggu pertama aja kan. Ya, tapi kalau tiap hari dia jaga terus seumur hidup dia, ya nggak mungkin ada orang munafik bisa seperti ini. Kemudian yang kelima adalah dengan dia belajar ilmu agama. Dengan dia belajar ilmu agama, dia bisa membantah syubhat-syubhat setan tersebut. Setan manusia, setan jin. Setan manusia, setan jin, betul. Ya, di dalam jiwa kita nih menghembuskan, membisikkan was-was, bagaimana kita ragu dengan agama kita. Ya, kemudian belum lagi media sosial, orang-orang mereka berbantah-bantah tentang agama, kena syubhat. Ya, kita belajar ilmu agama. Kita belajar ilmu agama, dengan itu kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kalau kita nggak belajar ilmu agama, maka bersiaplah untuk menjadi korban para setan tersebut. Kena syubhat. Kemudian balik kanan dia. Ya, kemudian cari teman yang baik. Yang keenam, dia harus mempunyai lingkungan atau teman yang baik yang bisa mengingatkan dia ketika dia jatuh. Ya sayang dia sama temannya, bukan justru menjerumuskan, ya, bukan justru menendang, tapi diselamatkan. Baik. Nah, jadi kembali tadi ke pertanyaan, ya, apakah orang yang mati dalam keadaan KTP-nya Islam sudah pasti surga? Tadi kan kita kembalikan isi hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita kembalikan isi hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita hanya berharap dia masuk surga, hanya harapan saja. Jujur atau tidaknya dia berislam, itu hanya Allah yang tahu. Nah, demikian juga nggak boleh kita hukumi mereka yang su'ul khotimah, bunuh diri, orang mati bunuh diri, orang mati overdosis, orang mati dalam keadaan bermaksiat. Nggak boleh kita pastikan mereka itu di neraka. Nggak boleh.
Bisa jadi kekuatan isi hatinya ada keimanan dalam hatinya walaupun dia jatuh dalam maksiat tersebut. Ya, bisa jadi apa yang sudah dia perbuat dari amal ibadah itu yang menjadikan dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaallah walaupun ancamannya tegas ya, ancaman ini di neraka banyak. Ya, tapi kita nggak boleh divonis dari neraka. Kenapa? Karena bisa jadi dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, kita cukupkan kajian kita di siang ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.